Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa ba'du. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Ikhwani fid din, azzani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah ta'ala fi hadzal liqa' namshi marratan ukhra ma'a fadilati Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala ma'a kitabihi an-nafis wa huwa syarhul usul min ilmil usul. Baik, wa nahnu mazilna fi mawdu'il kalam wa hadha mawdu'un sanin min mawdu'at fi hadzal kitab. Pada an takallamna an ba'dil muqaddimat wa takallamna aidan an al-ahkam asy-syar'iyyah wal wad'iyyah ma aqsamiha wal an nadkhul fi al-kalam wa bada'na al-kalam an hadha al-mawdu' wa akhadna syai'an minha takallamna an ta'rifil kalam wa takallamna ba'da dzalika ila annal kalam bi'tibari yajuzu tasdiquhu aw takdzibuhu al-kalam yanqasimu ila qismain wa huma al-khabaru wal insya. Wa takallamna aidan ba'da dzalika annal kalam bi'tibarin akhar bi'tibari madlulihi yanqasimu ila qismain wa huma al-haqiqatu wal majaz. Annal kalam yanqasimu ila qismain min haitsu al-istimal ay bi'tibari al-istimal bi'tibari al-musta'malat wa huwa al-haqiqah wal majaz. Qulna al-haqiqatu hiya al-lafdhu al-musta'mal fi mawdi'a lahu thumma al-majaz al-lafdhu al-musta'mal fi ghairi ma wudi'a lahu. Wa takallamna an ba'di ahkam al-haqiqah syar'iyyah, al-haqiqah al-urfiyyah, wal haqiqah al-lughawiyah. Wal an nahnu fi huna al-majaz. Ya. Ba'da an takallamna an ta'rifil majaz, al-an nadkhul fi alaqatu al-majaz. Ma mana al-alaqah huna? Anna yishtarat li sihhati isti'malil lafzi fil majaz idza kana hunaka lafzun wa aradna an naj'alahu majazan fala budda an yakuna hunaka wujud irtibat baina al-ma'na al-haqiqi wal majazi. La budda hunaka alaqah. Hada ma nusammi fi ilmi al-balaghah bil alaqah. Wal alaqah imma an takuna al-musyabaha aw ghairiha. Al-an sanakhuz al-kalam an hadha wa hadha yu'tabar mabhasan min mabahith ilmi al-balaghah haqiqatan. Dan al-an sanadkhul qalilan fil balaghah insyaallah taala lianna laha alaqah qawiyyah bi ilmi usulil fiqh. Taib, qala al-muallif huna wa yushtaratu li sihhati isti'malil lafzi fi majazihi wujud irtibatin bainal ma'na al-haqiqi wal majazi. Suatu lafaz boleh kita gunakan sebagai majaz kalau ada keterikatan, kalau ada kaitannya antara makna hakiki dan makna majazi. Contohnya kemarin misalkan kita ingin menggunakan majaz singa untuk menggambarkan laki-laki yang pemberani. Kenapa? Karena ada alaqah antara singa dengan laki-laki yang pemberani, yaitu sama-sama syuja, sama-sama pemberani. Tapi kalau kita gunakan keledai misalkan, gunakan untuk menggambarkan laki-laki yang yang pemberani, maka tidak cocok karena tidak ada alaqah baina al-ma'na al-haqiqi wal ma'na al-majazi. Taib. Wal alaqatu qala al-mu'allifuna wal alaqah imma an takuna al-musyabaha aw ghairuha. Alaqah itu bisa berbentuk alaqah musyabaha atau alaqah yang lainnya. Fa in kanatil musyabaha summiyat tajawuzu isti'aratan. Kalau alaqahnya musyabahah artinya apa? Mumasalah, kemiripan. Ada kemiripan nggak antara singa dengan laki-laki yang pemberani? Ada kemiripan, sifatnya sama-sama pemberani. Jadi musyabahah namanya seperti itu. Kalau musyabahah alaqahnya, maka majaz itu dinamakan isti'arah. Jadi apa bedanya majaz dengan isti'arah?
Isti'arah ini bagian dari majaz. Jadi isti'arah itu majaz yang alaqahnya musyabahah. Ya, karena ada juga yang alaqahnya ghairu musyabahah nanti. Baik. Kemudian wal alaqatu qauluhu, lihat syarahnya. Wal alaqatu imma an takuna al musyabaha aw ghairuha fil ma'na al haqiqi aw al majazi. Fa in kanat al musyabaha sumiyat tajawuz isti'aratan. Kat tajawuzi bil lafzi asad 'an ar-rajul syuja. Ma mana tajawuz huna? At-tajawuz itu artinya kita melanggar, kita melampaui batasan. Ada mana tajawuz. Ya, ada mana at-tajawuz. Makanya dikatakan majaz bil majaz li'anna fihi tajawuz. Paham ya? Kan makna hakiki dari asad itu singa, hewan, buas, ya kan? Tapi kita melampaui batasan makna itu. Makanya dia dinamakan majaz tajawuz, dia melampaui batas. Ya. Baik. Katajawuz bilabdi asad anir rajuli syuja. Kita mentajawuz, kita melampaui batas menggunakan kata asad untuk ar-rajul asy-syuja. Ya, padahal ar-rajul asy-syuja dengan al-asad itu beda. Ya, makna hakiki dan makna majaz. Ini dinamakan majaz musyabahah. Al-asad idza ubbira bihi 'anir rajuli syuja fa hadha majaz alaqatuhul musyabahah. Kenapa antum menggunakan laki-laki pemberani dikiaskan dengan singa? Kenapa kiasannya adalah singa? Karena ada keserupaan, ada musyabahah di antara keduanya, antara asad dan rajul syuja. Wa kullu majazin alaqatuhul musyabahah yusamma indahum isti'aratan. Ada wa ta'rif bi al-isti'arah. Pengertian dari isti'arah adalah kullu majazin alaqatuhu al-musyabahah. Kullu majazin alaqatuhu al-musyabahah. Ada nusami bi al-isti'arah. Limada sumya bi isti'arah? Isti'arah secara bahasa itu masdar dari ista'ara yasta'iru. Artinya apa? Ista'ara yasta'iru, meminjam. Ya. Ista'ara yasta'iru artinya meminjam. Al-i'arah. Wa wajhu tasmiyah anna hadzal lafdha ka'annahu usti'ira liyuda'a li hadzal ma'na. Kenapa dia dinamakan isti'arah? Ya, isti'arah tadi artinya meminjam. Ya. Wajhu tasmiyah anna hadzal lafz, karena lafaz ini seolah-olah dia dipinjam untuk diletakkan makna ini. Apa maksudnya ya? Seolah-olah kata al-asad itu dipinjam untuk menggambarkan laki-laki yang syuja'. Kama tasta'iru thawba litalbasahu aw ina litadbukha fihi. Ya, sebagaimana antum minjam baju untuk dipakai, itu kan bukan baju antum. Yang namanya minjam kan bukan punya antum. Hadza huwa nusami bitajawuz. Ya, makanya para ulama dalam kitab-kitab fikih mengatakan at-tajawuz fi malil ghair anwa'. Ya. Melampaui batas dalam masalah hak kepemilikan barang orang lain itu ada jenis-jenisnya. Ada jenis yang diperbolehkan, contohnya meminjam, menyewa, membeli. Itu tajawuz yang diperbolehkan. Adapun tajawuz yang tidak diperbolehkan, gosop misalkan, memakai tanpa izin, mencuri, merampok, merampas dan seterusnya. Baik. Jadi endahum di situ yusamma endahum, hum di situ kembalinya ke al-balagiyun. Ya, ahli ilmu balaghah. Wal balaghiyun wada'u lil isti'arati baban wa farra'u alaihi tafari'a. Wa qalu innal isti'arata imma tasrihiyatan wa imma makniyatan wa imma murasyahatan wa imma mujarradatan wa imma mutlaqatan wa qassamu lidzalika taqasim katsiratan ma'rufatan. Baik. Al-isti'arah hadza al-isti'arah hadhihi hunaka aqsam, hunaka isti'arah tasrihiyah, isti'arah makniyah, isti'arah murasyaha wa hadha laysa min babi al-kalam huna la natakallam an hadhihi al-aqsam li'anna hadha undur fi kutub al-balaghah. Baik. Qala asy-sya'ir wa idzal maniyatu anshabat adfaraha alfaita kulla tamimatin la tanfa'u. Ada huwa syair, qala syair huna wa idzal maniyah, al maniyah bimana al maut, anshabat azfaraha, anshabat bimana menampakkan azfaraha, azfar jam'u zufur bimana kuku. Jika kematian telah menampakkan kuku-kukunya,
alfaita kulla tamimatin, bermakna kulla tamimatin la tanfa'. Ya, idza aradta an tastamil kulla tamimah, ya, la tanfa'. Ya, kulla tamimah, mana tamimah huna? Jimat. Ya, paham tuh? Jimat, talasim ada tamimah huna. Ya, untuk pakai gelang untuk menangkal kematian hada la yumkin li'anna al-maniyah qad anshabat asfaraha. Una nusami bi al-majaz al-isti'arah. Ini di syair ini ada majaz isti'arah karena kita mengkiaskan kematian itu seperti hewan buas, ya, yang menampakkan kuku-kukunya. Ketika antum mendengar syair ini tadi, yang antum bayangkan kan harimau mengeluarkan kuku-kuku yang tajam, begitu kan? Nah, jadi di sini isti'arah apa namanya? Isti'arah dengan alaqah al-musyabahah. Kenapa kematian diserupakan dengan hewan buas? Nah, kenapa diserupakan mempunyai kuku-kuku tajam? Karena dia akibatnya sama-sama mematikan, ya, sama-sama berbahaya kematian itu, gitu kan? Ya, sama-sama kita hindari, ya, fitrahnya manusia berusaha menghindar dari kematian, ya. Antum lihat singa, ya, insting pertama antum ya kabur, gitu kan? Baik, jadi alaqahnya di sini adalah musyabahah, sama-sama menakutkan, sama-sama sesuatu yang makruh indan nas, sesuatu yang dibenci. Baik. In kanat ghairul musyabahah summiyat tajawuz majazan mursalan. Summiyat tajawuzu majazan mursalan. Itu kalau alaqahnya musyabahah. Alaqahnya penyerupaan. Ada kemiripan tadi kan antara singa dan laki-laki pemberani. Antara kematian dengan hewan buas. Nah, itu ada penyerupaan, makanya dinamakan al-isti'arah. Kalau tidak ada musyabahah, ya, tidak ada musyabahah antara dua benda ini, benda yang kita kiaskan dan benda hakikinya. Kalau tidak ada musyabahanya, maka majaz yang seperti itu namanya majaz mursal. Ya, in kana tajawuz fil kalimat, ya, wa majaz aqliyan in kana tajawuz fil isnad. Ya, jadi dia dinamakan majaz mursal kalau dalam kata, hitungannya per kata nanti. Nah, tapi kalau dalam penyandaran berarti lebih dari satu kata. Nah, misalkan fiil dan fa'il, kemudian mudhaf-mudhafun ilaih, ya, itu namanya al-isnad. Namanya majaz aqli. Jadi ada majaz mursal, ada majaz aqli. Ada gambaran di sini ya. Jadi kita mulai punya gambaran pokoknya apa? Majaz. Majaz dibagi menjadi dua. Musyabahah, ghairu musyabahah. Ini pembagian berdasarkan apa? Berdasarkan alaqahnya. Paham ya? Nah, musyabahah, ghairu musyabahah. Yang musyabahah dinamakan apa? Isti'arah. Isti'arah nanti dibagi menjadi banyak macam. Makniyah, tasrihiyah, apa namanya? Kemudian murasyah dan seterusnya. Kemudian yang ghairu musyabahah di sini banyak anwa' di bawahnya. Ya, anwa'nya diantaranya adalah majaz mursal dan majaz aqli. Apa bedanya mursal dengan aqli? Kalau mursal itu konteksnya per kata, hitungannya per kata nanti. Ya, kalau aqli itu konteksnya lebih dari satu kata. Ya, lebih dari satu kata atau tiga kata dan seterusnya. Dalam bentuk isnad nanti. Baik. In kanatil alaqah ghairul musyabahah fahuwa majaz imma mursal wa imma aqli. Jadi kalau alaqahnya ghairul musyabahahnya ada dua kemungkinan, mursal atau aqli. Fa in kana tajawuzu fil kalimat fahuwa majaz mursal wa in kana fil isnad fahuwa majaz aqli. Kalau dalam pernah antum belajar musnad ilaih? Pernah ya? Nah, musnad ilaih itu contohnya fi'il dan fa'il, yaitu musnad ilaih, mubtada khabar. Itu yang dimaksud dengan al-isnad di sini. Baik. Sekarang kita lihat contoh majaz mursal. Misal dzalika fil majazil mursal an taqula ra'aina al-matara. Ya, ra'aina al-matara. Fa kalimatu al-matar majaz 'anil ushb fatajawuz fil kalimah. Ya, ra'aina, mana ra'aina? Menjaga. Ra'aina bermakna menanam. Ya. Atau menggembala, mana? Menggembala ya. Lebih tepatnya di sini menggembala. Ra'ainal matar artinya kami menggembala hujan. Ada yumkin fil haqiqah kaifa menggembala hujan. Pernah dengar ar-ra'i kan ya? Ar-ra'i ya, haulal hima yusiku an yarta'afi. Ar-ra'i artinya penggembala. Ra'aina al-matar artinya kami menggembala hujan. Hadzal alaqah baina al-matar wa menggembala, apa alaqahnya? Enggak ada kan? Enggak musyabahah, dia enggak langsung gitu. Nah, fa kalimatul matar majaz anil ushb
Akan tapi mator di situ adalah gambaran majas untuk kata al-ush. Mana al-ush? Rumput. Ya, al-ush rumput. Ya, jadi ra'ainal matara al-maqsudu bihi ra'aina al-ush ushba. Paham ya? Sekarang apa hubungan antara rumput dengan hujan? Ya? Apa hubungan rumput dengan hujan? Nah, namanya al-aqah sababiyah. Ini al-aqah sababiyah. Bahwasanya hujan itulah yang menumbuhkan rumput, tapi yang kita maksudkan adalah rumput. Yang kita maksudkan rumput tapi kita gunakan kata hujan. Berarti ada alaqah di sini, ada alaqah tapi alaqahnya ghairu mubashir, nggak langsung alaqahnya. Kita perlu mikir dulu. Majas mursal itu memang agak repot dibandingkan isti'arah. Nah, maka di sini tajawuznya dalam kata al-matar di sini, ya. Dalam kata al-matar. Nah, jadi kalau hakikohnya kita katakan ra'aina al-ushba. Lihat di syarah di situ di paragraf selanjutnya, wal haqiqatu anni ataitu bihadzal misal bina'an 'ala ma massala bihi al-balagiyun. Ya. Syekh di sini mengatakan saya bawa contoh ini mengikuti para ahli balaghah ketika membahas majas mursal pasti contohnya ini. Ya, di kitab-kitab yang lain temukan begini juga contohnya. Wa illa fa kalibatu ra'aina fiha majaz li'anna alladhi yur'a al-ibilu awil ghanamu. Baik. Jadi kalau menurut Syekh Utsaimin kata ra'aina itu juga ada majaznya selain kata al-matar di situ. Ya, apa majaznya di ra'aina itu? Majaznya al-ibil wal ghanam. Ra'aina bimana ra'aina al-ibil wal ghanam laisa ra'aina al-ushba. Ya, sawa mana. Walihada idza aradta al-misal as-sahih taqul ra'at al-ibilu al-matara. Fara'at al-ibilu haqiqatan wal mataru majaz li'anna al-ibil la tar'al matar bal tar'al ushba. Nah, ada sawa, ya. Wal alaqa bainahuma anna al-matara sababun wa hadha musabbabun wa hunaka alaqatun bainal ma'na al-haqiqi wal majaz. Ada nusami bil alaqah as-sababiyah. Wa taqulu salal wadi. Sala bimana mengalir. Al-wadi lembah, mengalir lembah itu. Lembah mengalir. Ya, mungkin lembah mengalir. Yang mengalir itu kan zat cair ya, air mengalir ya. Asluhu salal ma'u fil wadi, ya. Wada'na al-wadi badalan minal ma' fasara majazan fil kalimah fayakunu majazan mursalan. Berarti ada dua contoh kita di sini. Ra'aina al-matara, hakikahnya ra'aina al-ushba. Kemudian contoh yang kedua, salal wadi, hakikahnya salal ma'u fil wadi. Paham ya? Cukup antum hafalkan satu contoh saja di situ. Contoh untuk majaz mursal. Baik. Kemudian mu'allif mengatakan wa mithalu dzalika fil majazil aqli. Sekarang masuk ke majaz aqli. Contohnya apa? Antakula anbatal mataru al-ushba. Anbata artinya menumbuhkan. Hujan menumbuhkan rumput-rumput. Fal kalimat kulluha yuradu biha haqiqata ma'naha. Setiap kata di sini anbata, al-matar, al-ushba itu makna yang diinginkan adalah apa? Makna haqiqah semua kan? Anbata, al-mataru, al-ushba. Ada majaz nggak di situ? Tidak ada. Lakin isnadul imbati ilal matari majaz. Akan tetapi majaznya di sini dia, yaitu ketika kita menyandarkan anbata kepada al-matar. Nah, musnad ilaihnya di sini berbentuk fi'il dan fa'il. Antum sandarkan al-matar kepada anbata. Paham ya? Ya. Atau balik antum sandarkan anbata kepada al-matar. Paham ya? Ya, karena apa? Karena yang menumbuhkan tanaman-tanaman, yang menumbuhkan rumput-rumputan itu apakah hujan atau Allah Subhanahu wa taala? Allah, tapi kita gunakan kata anbata al-matar. Kenapa enggak anbata Allah? Paham ya? Berarti di sini ada majaz. Paham maksudnya ya? Hanya saja majaznya dia jauh gitu, ya. Sama-sama ma'ruf biasanya. Taib. Li'annal mumbit haqiqatan huwallahu ta'ala. Taib. Alladhi anbatal ushba fil haqiqah huwallahu azza wa jalla lakin huna qulna anbatal matar wal ushba fa anbata haqiqatan wal matar haqiqatan id al muradu bihi al matar wa la yuradu bihi Allah, yakni lam naj'al kalimatal matar badalan an kalimati Allah. Taib.
Jadi di sini anbata al-mataru al-ushba, di situ majaznya tidak secara per kata hitungannya. Beda dengan ra'ainal matar tadi. Kalau di sini tidak secara per kata. Kalau secara per kata nggak ada majaz di sini, tapi kita melihat secara keseluruhan. Ya, secara melihat hubungan antara fa'il dan fi'il ya di sini. Fa'ilnya al-matar, kemudian fi'ilnya anbata. Anbata itu asal katanya memang anbata ya, bukan ta, itu bukan ta fa'il. Anbata yunbitu. Idzan at-tajawuzu fi isnadil inbati ilal matar. Jadi majaznya di sini di mana? Tajawuznya di mana? Yaitu ketika kita menyandarkan inbat kepada al-matar. Li'annal inbata haqiqatan minallahi ta'ala. Karena yang namanya inbat, menumbuhkan tanaman, itu kan sebenarnya Allah yang menumbuhkan. Kalau antum mengatakan hujan turun menumbuhkan tanaman-tanaman, kita paham kalimat ini bahwasanya yang sebenarnya yang ingin disampaikan di situ Allah yang menumbuhkan tanaman tersebut. Akan tapi melalui perantara hujan. Taib. Lakin udifa ila sababihi wa huwal mataru fatujawwizuna. Falau sa'ala sa'ilun halil kalimat musta'malatun fi haqiqatiha. Apakah kata-kata itu digunakan dalam bentuk hakikinya? Naqulu na'am, al-muradu bil inbat, al-inbat yang dimasukkan dengan apakah setiap kata yang ada dalam kalimat anbatal mataru al-ushba itu digunakan masing-masing untuk makna hakikinya? Kita katakan na'am. Inbat ya maknanya inbat, nggak ada majaz di situ. Ya, al-matar ya al-matar hujan, bukan rumput maksudnya. Rumput ya rumput gitu. Lakin atajawuz fi isnadil inbat ilal matar. Tetapi ketika kita menyandarkan inbat kepada matar, disitulah timbul majaz. Adapun kalau melihatannya per kata, nggak ada majaz. Fal'an adopta syai'a ila sababihi. Sekarang antum menyandarkan sesuatu kepada sebabnya. Baik. Yakni alladhi anbata huwal matar, yakni nabata bisababil matar. Bisababil matari lam taqsid at-ta'bir bil matari anillah bal qasadta al-matar haqiqatan li'annahu huwas sabab. Idza qulna anbatallahu al-ushba sara haqiqatan fil isnad wal kalimat. Kalau antum mengatakan anbatallahu al-ushba, enggak ada majaz sama sekali, entah secara perkata atau secara keseluruhan. Taib. Adribu laka mathalan yakunu awdah. Ya, contoh yang lain yang mungkin lebih jelas. Banal amiru al-qasra. Si Amir, al-Amir di sini bermakna al-imam, ya, pemimpin membangun istana. Pemimpin membangun istana. Misalkan Soeharto, misalkan banyak dia bangun bangunan infrastruktur zaman dulu, yang Orde Baru. Nah, apakah beneran Soeharto yang turun tangan bawa cangkul, bawa ngangkat batu bata? Kan enggak. Tapi dikatakan Soeharto membangun bangunan ini, Soekarno membangun Monas, sebagainya misalkan. Ya. Jadi ini ada majaz berarti di sini. Ya, coba kita lihat sekarang contoh di sini. Banal amirul qasra. Bana hakikatan. Banatnya membangun, yang enggak ada majaz. Al-amir ya hakikatan, maknanya amir pemimpin, ya udah pemimpin, bukan makna yang lain gitu. Wal qasar, qasar artinya istana, ya udah istana sebagaimana antum pahami. Baik. Lakin hal ra'aita amiran akhadha al-mishata wal labina liyabni fa kaifa taquluna hakikatan? Ya. Apakah antum melihat pemimpin itu ngambil al-misha, ya, wal-labin, ini alat-alat pertukangan, ya. Pakai fatakuluna hakikatan. Gimana antum katakan ini adalah al-misha itu antum tahu kalau antum apa ya bahasa Indonesianya? Pokoknya di alat pertukangan, anda nggak tahu nih bahasa Indonesianya apa. Dia buat ngeratain semen. Antum habis membangun semen, diratain pakai al-misha namanya. Baik, naqul at-tajawuz huna fil isnad ay isnadul bina ilal amir. Majaz di sini bukan pada perkatanya, tapi dilihat dari penyandaran bangunan itu kepada al-amir. Bukan al-amir yang membangun sebenarnya. Nahnu lam nurid bil amir al-banna'in, yakni lam nu'abbir bil amir anil bina. Law abbarna bil amir anil bina kana majazan mursalan wa taqul abbadal maliku tariqal madinah. Abada bimana memperbaiki, ya, mempermudah jalan, ya. Baik, contoh yang selanjutnya, paham tadi contoh yang kedua ya? Banal amiru al-qasra.
Taib abada wal malik hakikatan walakin isnad abada ilaihi majaz. Nah, yang perbaiki jalan itu bukan raja. Nggak mungkin raja turun tangan ambil sapu atau ambil palu segalanya, tidak. Tapi para penyuruh para prajuritnya atau para nabuahnya yang mengerjakan. Wa nahu aibasat ar-rihu al-warqa. Angin mengeringkan daun-daun. At-tajawuz sunat tajawuz akli wa huwa isnadul ibas ila riyah, yaitu menyandarkan al-ibas, mengeringkan itu kepada angin. Walladzi yuibisuha, ya, aibasa yubisu, ya, yubisu hakikatan huwa Allah. Sebenarnya yang mengeringkan daun-daunan, yang mengeringkan daun-daunan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Taim itu mana mengeringkan huna? Bukan mengeringkan dari basah hujan, bukan. Daun yang basah itu daun yang hijau maksudnya. Ya, jadi kan kering kerontang, gugur, itu maksudnya. Jadi kita katakan angin mengeringkan daun-daun itu. Ada pohon, ya, daun-daunnya nggak hijau lagi, kering di situ kecoklatan. Ya, kita katakan angin mengeringkan daun-daun pohon itu. Ini namanya majas akli, karena kita menyandarkan dan mengeringkan itu kepada angin. Padahal yang sebenarnya mengeringkan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Fa in qila haqiqat huwa haqiqatan li anna rih tuyaibisu al-awraqa mislama an-nar tuhrikuha. Ini hakiko, berarti angin mengeringkan daun, ini hakiko. Ya. Enggak ada majaz di sini. Maka kita jawab yumkin antahabarriyahu wala taibasal awraq. Ya, maka kita katakan bisa saja angin itu bertiup tapi daun-daun itu tidak kering, berarti bukan angin yang mengeringkan. Ya. Nah, bahkan kan kita lihat kadang kalau angin kencang, dahan ranting kan sampai patah, dan nanti sampai patah. Ya, apakah daun-daun yang ada di dahan ranting itu berubah warna jadi coklat, gugur? Enggak, masih warna hijau. Berarti bukan angin yang mengeringkan. Yang mengeringkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Dia yang mengambil zat-zat yang ada di di daunan tersebut. Wal khulasa anal majaza in kanat alaqatuhul musyabahah fasti'ar. Maka kesimpulannya di sini adalah bahwasanya kalau majaz alaqahnya musyabahah maka dinamakan isti'arah. Wa idza kanat alaqatuhu ghairu musyabahah, kalau alaqahnya tidak musyabahah maka ada dua kemungkinan, majaz mursal atau majaz akli. Kalau tajawuznya dalam kalimat maka dia namanya majaz mursal, lebih mudah dideteksi. Adapun majaz al-isnad itu secara penyandaran. Fataqulu arsalal amiru uyunahu fil madinah, yakni jawasisahu. Fahuna abbara bil juz'i anil kulli fahuwa majaz mursal. Contoh majaz mursal selanjutnya di sini, misalkan kita katakan pemimpin mengirim uyunahu. Apa arti uyunahu? Mata-mata, mata yang di kepala, kan antum bayangkan di situ. Uyun itu jamak dari ain, mata di kepala. Ya, pemimpin mengutus mata-matanya fil Madinah, ke dalam kota. Ya, mata-mata di situ maksudnya jawasis, jasus, ya, spy gitu ya. Baik. Fahuna abbar bil juz'i anil kulli. Kenapa mata-mata dinamakan mata-mata? Ya, kenapa al-jasus dimajaskan dengan al-uyun? Karena kalau kita memata-matai orang itu pakai mata. Apakah cukup dengan mata saja? Tidak, bisa kan dengan telinga dan yang lainnya. Memata-matai orang banyak caranya, banyak metodenya. Ya kan, tapi di sini menggambarkan sebagian saja. Ya, misalkan di ayat yaj'aluna asabi'ahum fi azanihim, ya, kaum Nabi Nuh ketika diajak untuk beriman kepada Allah, mereka malah menjadikan tangan jari mereka di dalam telinga. Apakah semua jari masuk? Enggak, ya, tapi hanya sebagian. Ini namanya abbaru bil kulli anil juz'i. Nah, di sini kebalikannya, abbaru bil juz'i anil kulli, itu namanya majaz mursal. Nah, ini dia contohnya. Ja'alu asabi'an fi adhanihim. Baik. Hadza kulluhu ala ra'yihim lidza abbarta bi yaqulun. Ya. Makanya di sini kita katakan ini ra'yihim, ra'il balaghiyin maksudnya. Li'adza abbartu bi yaqulun. Maka dikatakan yaqulun innahu majaz mursal. Yaqulun mana yaqulun al-balaghiyun. Wa naruddu alaihim bi annana kulluna na'rif ma arada Nuh falam yaqsid annahum ya'khuduna asabi'ahum wa yadkhilunaha fi adanihim. Fakana hadza haqiqatan. Baik. Jadi saya di sini
mengatakan ini adalah hakikoh, kata beliau. Ja'alu asabi'ahum fi adhanihim, ini adalah hakikoh, ya. Falam yaqsid annahum ya'khuduna asabi'ahum wa yadkhilunahu fi adhanihim, ya. Karena di sini sudah ma'ruf, ya. Jadi Syekh Utsaimin adalah di antara mungkiri al-majaz, ya. Syekh Utsaimin mengikuti Ibnu Qayyim sama Syekhul Islam, beliau termasuk dan As-Suyuti. Nah, mereka adalah orang-orang yang memungkiri adanya majaz dalam Al-Quran. Kalau lughah, sepakat para ulama ada. Pendapat jumhur memang majaz itu ada di dalam Al-Quran. Kalau menurut Ibnu Qayyim, itu juga diikuti pendapatnya oleh Syekh Utsaimin di sini, bahwasanya majaz fil Quran la yujad. Makanya contoh yang beliau gunakan di sini, ja'alu asabi'ahum fi adhanihim, menurut beliau ini bukan majaz. Karena pengertian majaz menurut Ibnu Qayyim adalah ma yatabadar ila dzihn awwal marrah, apa yang pertama kali masuk ke pikiran antum ketika mendengar kalimat tersebut. Itu yang dinamakan dengan hakikoh menurut beliau, ya. Itu yang dinamakan dengan al-hakikoh. Jadi semua hal, semua lafaz antum baca, apa makna yang antum pahami pertama kali, itu berarti hakikoh dia, ya. Itu berarti hakikoh. Baik. Jadi menurut beliau yang dinamakan majaz dalam Al-Quran itu hanyalah uslub min uslubil lughah. Uslub min asalibil lughah. Jadi beliau mengatakan ja'alu asabi'ahum fi adhanihim. Ada nggak orang yang memahami di sini ayat ini bahwasanya kaumnya Nabi Nuh itu memasukkan semua jarinya ke dalam telinga? Ada nggak yang memahami begitu? Nggak ada. Jadi yang pertama kali terbayang di kepala antum ketika mendengar ayat ini ya menutup telinga dengan jari sebagaimana yang antum pahami, begitu kan? Yaitu hanya dengan memasukkan satu ruas jari saja, ya. Baik, maka ini hakikoh berarti. Jadi khilaf di sini kembali kepada perbedaan pengertian terhadap hakikoh dan majaz itu sendiri. Baik. Wa minal majazil mursal, sekarang kita fokusnya di majaz mursal. Majaz mursal itu ada yang tajawuznya dengan az-ziyadah, ada dengan al-hadzaf. Ada dengan az-ziyadah, ada dengan al-hadzaf, dengan menambah kata atau menambah kalimat, ada juga dengan menghapus kata atau menghapus kalimat. Ai anta'tiya kalimatun zaidah, wa mana zaidah annahu yasihul kalam biduniha min haitsu ta'kid. Ya, namanya suatu tambahan itu tanpa adanya dia, kalam itu tetap mustaqim maksudnya. Paham ya? Yang namanya tambahan itu nggak pakai itu juga nggak masalah begitu. Ja'a rajulun, hadhihi jumlah mufidah, ya. Walakin idza qulta ja'a rajulun tawilun, hadza yasih, hadza sahih aidan. Walakin law hadzabta lafdhu tawilun, al-lafdhu aw al-jumlah ma zalat mufidatan. Baik, hadza huwa mana az-zaidah huna. Baik. Wala yumkin an ya'tiya fi kalamillah aw kalami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kalimatun zaidatun laisa laha faidah abadan. Baik. Nah, hadha huwa dalil li syekhuna limadha huwa yamna min wujudi al-majaz fil Quran. Limadha li'anna min anwa'il majaz al-mursal huwa majaz biziyadah. Wala yumkin naqul hunaka ziyadah fil Quran. Lidzalika al-ulama indama yu'ribuna al-kalimat, ya, yu'ribun, paham mana yu'ribun? I'rab. Ketika mereka mengi'rab kata, mereka huruf jar zaid itu tidak mereka katakan harfu jarrin zaid. Ma'annahu min nahyatil lughah zaidah. Walakin la yaqulun hadza harfu jarrin zaid la mahalla lahu min al-i'rab, la. Ya, limadza li'anna la yunsabu az-ziyadah fil Quran. Baik. La yumkin hunaka ziyadah fi kalamillah aw fi kalamir rasul. Wa laysa hunaka faidah, la yumkin. Wa mathalan qauluhu ta'ala ma ja'ana min basyirin wala nadhir. Ma ja'ana min basyirin min huna zaidah fil lughah. Li'anna al-kalam yatimmu biduniha. Law qulta ma ja'ana basyirun wala nadhir, al-kalimah ma zalat mafhumah. Paham tum? Al-kalimat ma zalat mafhumah. Hadhihi al-ayah ma zalat mafhumah. Antum tetap bisa paham kalimat ini kalau antum hapus min di situ. Berarti min di sini tambahan saja, ya. Laukana nasal Quran ma ja'ana basyirun lastaqamal kalam. Lakin naqul kullu zaidin fi kalamillahi wa rasulihi lahu faidah. Nah, kita katakan
Memang dari tinjauan lughah min di situ adalah harfu jarrin zaid. Kalau mengikuti kaidah lughah, harfu jarrin zaid dia, akan tetapi semua ziyadah di dalam Al-Qur'an lahu faedah. Hadhihi hiya qaidatuna. Ma hiyal qaidah? Kullu zaidin fi kalamillahi wa rasulihi lahu faedah. Li'annaka law qulta laisa lahu faedah la sara laghwan. Karena kalau kita katakan nggak ada faedahnya, min di situ nggak ada faedahnya, berarti ini kalam lagu namanya. Lagu itu apa? Allahu, perkataan yang sia-sia. Dan bagaimana mungkin antum menisbatkan perkataan sia-sia kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya. Wallahu la yumkin an yujada fi kalamillah wala fi kalami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, lianna kalamillah wa kalama rasulih fi ghayatil balaghah wal fasaha. Baik. Masalu lil majaz biziyada biqaulihi ta'ala laisa kamitslihi syai'. Faqalu innal kafa zaidah li ta'kidi nafyil mithl 'anillah. Nafyil mithl ya. Nafyil mithl 'anillah. Baik. Masalu bimana masalu al-balaghiyun. Ya, di sini kalau Syekh nggak suka atau nggak terlalu serak dengan satu pendapat, beliau menisbatkan kepada pemilik perkataan. Ya, tapi kalau beliau setuju dengan pendapat tersebut, kulna beliau katakan. Paham ya? Ya, kalau beliau nggak suka, beliau menisbatkan kepada pemilik perkataan langsung, atau beliau mengatakan kila. Kalau udah beliau mengatakan kila, itu berarti pemilik perkataannya nggak dianggap sama beliau. Nah, baik. Itu memang metode para ulama seperti itu. Masalul majaz biziyadah biqouli ta'ala. Contohnya majaz biziyadah menurut al-balaghiyun ya, menurut ahli ilmu balaghah di surat Asy-Syura ayat 11 ini laisa kamitslihi syai'. Qalu la yumkin an tajtami'a kalimatani dalatani ala tashbih. Qalu huna man? Al-balaghiyun. Al-balaghiyun yaqulun la yumkin an tajtami'a. Enggak mungkin berkumpul kalimatani, dua kata, dalatani ala tashbih, menunjukkan makna tashbih dalam satu ayat. Laisa kamitslihi. Ka artinya apa? Seperti. Misli artinya seperti juga, ya kan? Jadi ka sama misli artinya sama. Nah, dan dia berkumpul di sini. Ya. Berarti ada salah satu yang tambahan di sini kan? Karena kalau antum mengatakan laisa kamitslihi syai', berarti artinya laisa mislihi syai'. Ya, kalau antum mengatakan tidak ada yang semisal dengannya, berarti ada kan jadinya. Apa maksudnya ya? Ya, antum menegatifkan yang negatif jadinya apa? Positif. Paham ya? Kalau Anda katakan tidak ada yang tidak makan, ada nggak yang makan berarti? Ada. Apa maksudnya ya? Antum menegatifkan sesuatu yang negatif ya positif hasilnya. Nah, berarti ayat ini berarti menetapkan justru artinya menetapkan adanya tasbih bagi Allah. Oh, subhanallah andalik. Baik. Li'annahu law ijtama'at kalimatani dalatani ala tashbih lakana hadza 'ainut tashbih li'anna nafyun nafi isbat. Ini namanya nafyun nafi isbat. Menafikan sesuatu yang sudah nafi itu berarti isbat namanya. Paham? La ilaha illallah. Ada mana? Idzan yujad al-ilah ghairullah. Paham tak? La ilaha hunaka nafyun walakin law nafaita marratan ukhra bi ziyadati la masalan la ilaha illallah, idzan ada nafi idzan bi mana al-isbat. Paham tak ada? Baik. Walau kana al-ma'na laysa mislillahi syai' la sabata al-masal wa hadha mustahil wal kaf harfun yadullu ala tashbih. Idzan lidza qalu al-kaf zaidah. Nah, jadi agar tidak terjatuh kepada pemahaman seperti tadi, nafi al-isbat itu, makanya para al-balaghiyun menyimpulkan al-kaf di dalam ayat tadi itu adalah kaf zaidah. Ya. Al-kaf di situ zaidah, huruf jar di situ zaidah. Nah, min haitsu at-tarkib falau qila laisa mithluhu syai' ay laisa syai'un mithluhu lastaqama al-kalam. Nah, yang namanya zaidah berarti berarti dihapus. Kalau Anda hapus kaf di situ, kalimatnya tetap benar. Ya, laisa syai'un mithluhu. Idzan fanahmil al-ayat al-karimah ala anna al-kaf zaidah majazan. Baik, jadi itu kesimpulan dari al-balaghiyun bahwasanya kaf di situ adalah zaidah. Nah, tadi kaidah kita apa? Ya, kullu ziyadatin fi kalamillahi wa kalami rasulih lahu
lahu faidah, kullu zaid. Berarti di sini kaf di sini pasti ada faidahnya, nggak mungkin nggak ada faidahnya. Berarti yang kita nafikan dari Al-Quran itu bukan ada apa tidaknya ziyadah itu. Paham ya? Bukan kita menafikan ada apa tidaknya ziyadah dalam Al-Quran. Ada ziyadah dalam Al-Quran? Ada, tapi ziyadah dalam Al-Quran pasti punya faedah. Paham ya? Baik. Wa faidatuha, sekarang apa faedahnya dari ziyadah tadi? Ziyadatul kafuna. Faidatuha mana faidatul kaf? Ta'kidun nafi. Ini namanya ta'kid. Ka'anna hadhil jumlata sarat jumlataini. Kullu jumlatin fiha ma yadullu ala nafil mumasalah. Ka'annahu qala laisa kahuwa syai'in laisa mithluhu syai'un. Fayakunul muradu biziyadah huna at-ta'kid. Fasara ka'anna nafya warada marratain. Jadi kaf di situ fungsinya apa? Fungsinya di situ membagi kalimat ini menjadi dua. Ya, laisa kamitslihi syai' itu dua ayat, dua bagian sebenarnya. Ayat bagian pertamanya laisa kahuwa syai'un. Maksudnya laisa syai'un kahuwa, gitu ya. Laisa syai'un kahuwa. Tidak ada sesuatu yang semisal dengannya. Ya, laisa mithluhu syai' juga sama artinya. Paham ya? Jadi ayat ini kalau kita baca, kalau kita terjemahkan terjemahan yang tepat apa? Benar-benar tidak ada yang serupa dengannya. Paham tak? Ya, kalau antum buka kitab terjemahan, mushaf terjemahan, apa yang diterjemahkan laisa kamitslihi syai'? Tidak ada yang serupa dengannya. Tidak ada satu apapun yang serupa dengannya. Ini kurang maknanya ini. Ya, makanya kalau antum paham bahasa Arab, antum akan bisa membawa makna yang lebih. Apa makna yang lebih itu? Takkid itu yang tidak ada. Paham ya? Nah, maka di situ memahami ayat-ayat Al-Quran tidak cukup hanya dengan modal terjemahan saja. Ya, karena bahasa Indonesia ya tidak selamanya bisa untuk mewakili makna-makna yang ada di dalam Al-Quran. Baik. Ngerti nggak maksudnya di sini ada dua kali apa namanya nafi? Ya. Nah, dari mana ada dua kali nafi? Dari al-kaf dan al-misal itu. Al-kaf itu penafian yang pertama, al-misal penafian yang kedua. Ibaratnya begini ya. Antum punya laisa. Laisa kan nafi ya. Laisa di sini bertemu dengan kaf, jadi penafian pertama. Laisa ini ketemu dengan misli, jadi penafian yang kedua. Paham ya? Jadi laisanya ada dua jadinya di situ. Laisa untuk kaf sama laisa untuk misli. Laisa kahwa, laisa mislu. Gitu. Baik. Wasadaqallahul azim, laisa ahadun mumasilan lillah azza wa jalla abadan. Ya, ini maknanya abadan. Makanya para ulama mengatakan wa qaidatuna fil bab fi babi al asma'i was sifat. Kaidah kita dalam pembahasan al asma' was sifat adalah laisa kamitsli syai' wa huwas samiul basir. Patokan kita, kaidah dasar dalam al asma' was sifat itu adalah laisa kamitslihi syai'. Sesuatu kalau kita jadikan sebagai kaidah itu maka harus sesuatu yang kokoh. Maka apa yang lebih kokoh dari ayat ini yang dengan takkid dua kali? Baik. Wala yumkin at-tashbih huna li dhuhuril farqil 'azim bainal khaliq wal makhluq. Wa hal ahadun minan nas yad'i annahu masilun lillah? La ahad yad'i illa mukabaratan. Fir'aun qala ana rabbukumul a'la lakinnahu mukabir. Wa bihadha at-takrir naslamu min mu'aradatin wa i'tiradatin katsira wa illa fa inna an-nas takallamu fi hadhihi al-ayah kalaman tawilan aridan wa hunaka amsilatun katsira mithlu ma ja'ana min bashir huna aina az-ziyadah huna min ma ja'ana bashirun khalas hadzal kalam bazal yastaqim wal ayatul ukhra alaysa Allahu bikafin 'abda bimana aina ziyadah huna ya alaysa Allahu kafin 'abda ya alaysa Allahu kafin 'abda hal ba'una zaidah fiha kalimat zaidah lakin ikhtarna hadhil ayah min ajli taqribil ma'na fiha wa li'alla naltafita ila ma satarahu ba'dul ulama hawla hadhil ayah wa awradu minal ishkalat wal i'tiradat wal ijabat. Naqul at-tawkidu fil lughatil arabiyyah jara majra tikrar kama law qulta jaa zaidun nafsuhu ka'annaka qulta jaa zaidun. Baik. Jadi at-taukid fil lugha jar majra tikrar. Ada ifham jaidan hada. Taukid itu
sama dengan tikror. Bahkan kita katakan tikror bukan merupakan jenis dari taukid. Kalau antum belajar taukid, ya, ada namanya taukid lafzi. Apa itu taukid lafzi? Bitikroril lafzi. Ya. Fikrah idhab. Bimana ada idhabanna ya fikrah, kata taukid. Paham dah? Bitikrori al-lafz. Baik. Hada al-majaz biziyadah. Amma al-majaz bil hadzab aksuhu, lawan dari al-ziyadah al-hadzab, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala was'alil qaryata di surat Yusuf ayat 82. Ay bimana was'al ahlal qaryati. Was'al qaryata, tanyalah desa, tanyalah kampung. Yang ditanya kampungnya apa penduduknya? Penduduknya. Berarti ada lafaz yang terhapus di sini, yaitu kata ahlun. Fahuzifat ahlu majazan, maka menghapus kata ahlun di situ adalah bentuk dari majaz. Minal ma'lum anna abna'a Ya'qub lam yuridu min Ya'qub an yakifa ala kulli jidarin fil qarya wa yas'alu an ibnihi wa inna ma yatlubuna minhu an yas'ala ahlal qarya. Sebagaimana kita pahami, ini kan kisah Nabi Ya'qub, ya. Anna abna'a Ya'qub lam yuridu min Ya'qub an was'alil qarya, maksudnya bukan berarti ya, minta untuk Yakub bertanya kepada tiap dinding yang ada di desa itu, bukan, tapi bertanya kepada penduduknya tentang anaknya. Wa inna ma yatlubuna minhu an yas'ala ahlal qarya. Idzan fa fil kalami hazfun wa hadzal hazfu minal majazil mursal. Menghapus ini juga dinamakan majaz mursal. Wa nafham min hadza annal majazal mursal awsa'u anwa'il majaz. Nanti majaz mursal ini adalah majaz yang paling luas, ya, majaz yang paling luas, ini yang paling banyak di dalam Al-Quran dan kalam-kalam orang Arab. Lianna alaqatahu kathiratun minha hal wa mahal wa sabab wa musabbabiyah wa hadfun wa ziyadah wa naqsun wa aul wa madin wa asya' katsiran jiddan. Karena alaqohnya banyak majaz mursal itu, makanya dia dikatakan ausa'an wa'il majaz, jenis majaz yang paling luas deh. Ya, ada majaz yang alaqohnya haliyah, mahalliyah, sababiyah, musabbabiyah, ya, hazfiyah, dan seterusnya. Baik. Qauluhu walil majazi anwa'un katsiratun madhkuratun fi ilmil bayan. Ya, jenis-jenis majaz itu banyak sekali disebutkan dalam ilmu al-bayan. Ilmu al-bayan ada min anwa'i min fununi ilmil balaghah. Ilmu balaghah itu dibagi menjadi 3 nanti. Ada ilmu al-badi', ada ilmu al-ma'ani, dan ada ilmu al-bayan. Jadi salah satu cabang dalam ilmu balaghah namanya ilmu al-bayan. Ilmu al-bayan inilah yang membahas tentang majaz mursal. Faman arada an yumatti'a dhihnahu qalilan falyadhhab ilaiha. Jadi kalau ingin, ya, lebih luas lagi pembahasan tentang majaz ini, falyadhhab ilaiha bermakna ila ilmil bayan, ya. Lianna fiha mut'ah wa ahsanu kitabin marra alayya binisbah lit talib kitab al-balaghah al-wadihah li Mustafa Amin wa Ali al-Jarim muallifai an-nahwu al-wadi. Ya, kitab yang paling bagus menurut Syekh Utsaimin untuk belajar balaghah adalah kitab al-balaghah al-wadihah, ya, karangannya Mustafa Amin. Kalau tidak salah beliau juga mensyarah kitab ini. Faqad qara'nahu wa nahnu fil ma'had wa fataha lana abwabal balaghah. Ya, jadi Syekh pertama kali belajar balaghah dari situ, ya. Wa kadza kitab Hifni Nasib Qawaidul Lughah Al-Arabiyyah lakin fihi syai' min at-ta'qid. Oh, ini kitab ini syarah sama beliau. Kitab Hifni Nasib ini. Qawaidul Lughah Al-Arabiyyah, di situ ada nau' minal balaghah. Beliau menjelaskan apa ta'qid, fihi syai' min at-ta'qid. Ya, agak sulit kalau yang ini kitabnya Qawaidul Lughah Al-Arabiyyah. Bisa antum cari nanti kitabnya itu. Amma kutubul awwalin fahiya sa'batun la taslu lil mubtadi. Adapun kitab-kitab yang terdahulu, ulama-ulama dahulu, ya, itu jangan dulu, kata beliau di sini. Kalau kitab-kitab tadi al-balaghah al-wadiyah sama qaidul lughah al-arabiyyah itu ditulis sama ulama-ulama belakangan ini, ya, sama ahli balaghah di zaman ini, begitu. Tapi kitab-kitab balaghah di zaman dulu jangan dibaca dulu. Misalkan syarah al-mu'allaqat as-sab'at itu, ya, jangan dulu bacanya seperti itu karena fihi ta'qid, rumit. Ala kulli hal al-balaghah fiha mut'ah. Kata beliau, balaghah itu ilmu yang menyenangkan, ya, mut'ah, fihi mut'ah.
La siyama fi ilmil badi, terutama ilmu badi. Ilmu badi itu ilmu membahas tentang bagaimana menghias kalam. Ya. Fal mar'u idza syabi'a tali'uhu, idza syabi'a tali'uhu, idza syabi'a tala'ahu. Apa bacanya di situ? Syabi'a tala'ahu. Idza syabi'a tala'ahu. Lahib. Al mar'u idza fi'il ya. Fal mar'u idza syabi'a tala'ahu. Seorang kalau sudah kenyang dari belajar ilmu bayan sama ilmu al-ma'ani, ya, maka tala'ahu, dia membaca ilmu badi. Apa maksudnya? Jadi ibaratnya kalau antum ingin membuat satu kalam, itu ibaratnya antum lagi bikin bangunan, ya, antum bikin bangunan. Yang pertama kali antum bikin kalau bangun rumah itu apa? Pondasinya, ya, pondasi itu ilmu ma'ani, ya, itu ibaratnya ilmu ma'ani. Kemudian setelah antum pasang pondasinya, ya, ini kan belum jadi rumah ini. Apa hal pokok selanjutnya antum pasang? Tembok, ya, tembok dan atap. Itu hal-hal yang fundamental, hal yang paling penting. Baru setelah itu antum tambahkan ilmu al-bayan. Apa maksudnya ilmu al-bayan? Ilmu penjelas. Bagaimana agar bangunan itu jelas, masuknya lewat mana, keluar lewat mana, dan tambahkan pintu, tambahkan jendela. Mungkin nggak bangunan nggak ada pintu, nggak ada jendela? Mungkin aja, mungkin dinamakan bangunan kan? Mungkin aja, atau jendelanya doang nggak ada pintunya, mungkin dinamakan bangunan, tapi tidak ada bayan di situ, nggak jelas bangunannya, mau masuk lewat mana, mau keluar lewat mana, begitu. Paham ya? Baik. Maka itu ibaratnya ilmu bayan. Kemudian setelah rumah antum ada temboknya, ada pintu, ada jendela, ada atapnya, pondasinya kokoh, apa yang antum butuhkan selanjutnya untuk menghias rumah itu? Ya, antum beli cat, antum beli pot bunga untuk menghiasnya. Itu ibaratnya ilmu badi. Jadilah kalam antum kokoh pondasinya, kemudian jelas manfaatnya, tujuannya, kemudian bagus pengucapannya, enak didengar. Baik, jadi ilmu badi itu kata beliau paling menyenangkan dipelajari. Lianna ulama al-ghidha yaqulun la yanbaghi lil insan idza syabi'a an yutali asya' tahtaj ila umkin fit tafkir. Kalau mengatakan kalau perut sudah kenyang, ya, kalau tidak sepatutnya ulama al-ghidha, maksudnya pakar kesehatan, ya. Pakar kesehatan mengatakan nggak sepatutnya seorang itu kalau dia kenyang, kemudian dia yutali asya tahtaj ila umkin fit tafkir, kemudian baru dia membaca hal-hal yang butuh kepada pemikiran yang dalam. Apa maksudnya ya? Jadi kalau antum dalam keadaan perut kenyang, jangan baca usul fikih, baca yang ringan-ringan aja. Apa ya? Karena tabiat manusia kalau sedang perutnya kenyang itu otaknya lambat gerak, ya. Maka paling bagus buat belajar itu ketika perut kosong tapi nggak terlalu lapar. Nah itu pas itu buat belajar itu, ya. Perut sedang kosong tapi tidak sampai lapar yang menghilangkan konsentrasi. Baik. Li'anna al-mukha yakunu mashghulan bid-dhaif alladhi warada ala ma'idatihi, ya. Karena otak itu sedang sibuk memproses tamu yang masuk ke lambung, ke perut. Ya. Apa tamu di situ maksudnya? Makanan, ya. Otak itu lagi sibuk memproses makanan, makanya kalau kita pakai untuk memproses usul fikih lagi, ya repot gitu. Li'annaka idza ashghaltahu bi syai'in fihi fikran amiq at'abtahu, ya. Jadi kecapean otak itu. Baik. Makanya kalau kita habis makan itu bawaannya apa? Ngantuk. Ya kan? Bawaannya ngantuk karena otak itu udah capek untuk proses makanan. Wa hasalalaka asru hadmin, ya. Kesulitan dalam pencernaan jadinya. Wala tutali al asya' at-tafiha mithla al-majallat wa ghairiha bal tali kitaban fil adab aw ilmil badi wa ma'ashbaha. Tapi kata saya jangan juga antum baca hal-hal yang remeh-remeh kayak majalah, komik, sebagainya. Nggak ada manfaatnya kata beliau. Baca kitab-kitab adab, kitab ilmil badi, ya. Adab ilmil badi, kitab-kitab sastra, itu menurut beliau adalah kitab-kitab yang ringan, ya. Ringan untuk dibaca. Idfiha mut'ah tusri'u laka hadmu ta'amika, ya. Kalau otak itu dalam keadaan tenang, dalam keadaan rileks, tenang, ya, dalam keadaan senang intinya, ya, dalam keadaan ceria, maka potensi untuk sembelit itu enggak. Usru hadmin itu ya, sembelit, ya. Ini menurut ulama atau ahli kesehatan. Makanya kalau antum lagi stres, banyak pikiran, itu biasanya antum mengalami masalah pencernaan, ya. Antum mengalami masalah pencernaan kalau lagi banyak pikiran, karena berpengaruh. Panahnu lasna muhtajina fi usul fiqh ila ma'rifatil majazi wal haqiqah.
Ya, taib. Syekh di sini mengatakan sebenarnya ya kita nggak butuh kepada apa namanya untuk mengetahui majaz dan hakiko dalam ilmu usul fikih. Tapi kenapa dibahas? Lakin nahtaj an na'rifa hukma kullin minhuma. Tetapi kita butuh mengetahui hukum majaz dan hakiko. Untuk mengenal apa itu hakiko dan majaz sebenarnya bukan pembahasan ilmu usul fikih. Akan tetapi yang dibahas dalam ilmu usul fikih adalah apa hukum majaz dan hakiko itu. Apa hukum keduanya? Dan sekarang bagaimana antum mengetahui hukum majaz dan hakiko kalau nggak tahu apa itu majaz dan hakiko? Makanya beliau jelaskan tadi apa itu majaz, apa itu hakiko. Wa antahmila kulla haqiqatin ala urfil mutakallim biha wal kalam fi lisan syari' nahmiluhu ala al-haqiqah syariah. Contohnya, kenapa kita butuh pembahasan tentang al-majaz dan al-haqiqah dalam usul fikih adalah kalau kita mendapati satu ayat dalam Al-Qur'an itu kita bawa ke mana-mana, haqiqah syariah atau haqiqah lugwiyah atau haqiqah urfiyah, itu maksudnya. Baik. Yatafarra'u ala hadza mas'alatun muhimmatun wa hiya idza qulna inna haqiqata kulli syai' tuhmal ala 'urfil mutakallim biha nunafidhu min hadhihi al-qa'idati al-'azimah ila anna as-shawaba maqtarahu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah fi anna al-'uquda laysa laha alfadhun muta'abbadun biha wa annaha tan'aqidu bima dalla 'alaihi al-lafdhu fi 'urfil mutakallimina biha. Taib. Ini kaidah yang dibawakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah di sini mengatakan bahwasanya haqiqatu kulli syai' tuhmal ala urfil mutakallim biha. Hakikat segala sesuatu itu dibawa kepada urf orang yang berbicara. Fikrah, antum sukunya suku apa? Sunda. Ya, kalau dalam apa namanya, ada nggak istilah-istilah suku dalam suku antum yang berbeda dengan pengertian suku-suku yang lain? Apa misalkan? Hal-hal yang ya kalau antum ucapkan di Sunda, di suku antum, orang paham. Tapi kalau antum ucapkan di tempat lain, orang memahami makna yang lain. Ada nggak? Atos. Apa? Atos. Atos. Apa atos ya tadinya? Udah. Hah? Udah. Sudah. Nah, kalau orang Jakarta misalnya dengar kata atos, apa yang dipahami? Orang Jawa itu keras. Keras. Oh iya, atos keras ya, benar. Jadi mudah ya. Mudah di bahasa antum artinya ya. Kalau Sudah. di Sunda. Sudah. Sudah, oh sudah. Nah, atos artinya sudah kalau di Sunda. Kalau antum ke mana? Sunda, Bogor ya? Bogor. Kalau antum ke Bogor, atos itu artinya sudah. Kalau antum ke Jawa, atos itu artinya keras. Nah, ini berarti ketika fikrah mengatakan atos, ya, ana akan bawa kepada mana yang mana? Yang sudah atau yang keras? Sudah. Itu maksud kaidah di sini ya. Haqiqatu kulli syai' tuhmal ala urfil mutakallim biha. Ini hafalkan kaidahnya di sini. Hakikat segala sesuatu itu dibawa kepada urf orang yang membicarakannya. Makanya ayat-ayat Al-Qur'an hakikatnya hakikat syariah dia. Karena yang ngomong kita bawa kepada mana yang diinginkan oleh Allah, begitu. Ya, ini kaidah yang paling penting dalam ilmu tafsir yang antum harus pahami, bahwasanya ketika antum menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an, itu ketika kita sedang berusaha mentakwil makna ayat tersebut sesuai dengan yang Allah kehendaki. Paham ya? Bukan sesuai dengan yang manusia kehendaki atau yang mudah dipahami. Tafsir itu bukan menjelaskan. Tafsir itu bukan. Tafsir itu adalah menyampaikan sebagaimana yang Allah inginkan. Ya. Dan apa yang Allah inginkan pasti jelas. Ya. Jadi beda antara tafsir dengan syarah itu ya. Beda tafsir sama syarah. Syarah itu memperjelas sesuatu yang rumit. Kalau tafsir, iya kita membawa makna satu lafaz kepada lafaz yang lain dan tidak menyelisihi kaidahnya. Baik, ini dia kaidahnya. Haqiqatu kulli syai' tuhmal ala urfil mutakallim biha. Itulah kenapa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan al-uqud laisa laha alfazun muta'abbadun biha. Akad-akad jual beli itu dia tidak punya lafaz yang digunakan untuk beribadah. Kalau sholat, akad bukan? Bukan. Makanya di dalam sholat ada lafaz-lafaz yang digunakan untuk beribadah. Apa lafaz-lafaz yang digunakan beribadah dalam sholat? Ya Al-Fatihah. Itu kan lafaz-lafaz muta'abbadun biha itu. Ya. Tapi kalau antum jual beli, ya, antum menikah, ya, antum mengatakan, ya, angkah tuka bibnati bimahri kada wa kada, qabiltu nikaha bimahri kada wa kada.
hadhihi al-alfaz laisat muta'abbadun biha. Ya, tidak kita gunakan untuk beribadah lafaz-lafaz tadi. Maka lafaz-lafaz ankahtuka, zawajtuka itu bisa diganti-ganti. Tapi Al-Fatihah boleh diganti nggak? Nggak boleh. Nggak boleh diganti lafaznya. Tapi ketika jual beli boleh diganti lafaznya, asal tujuannya itu ada ijab kabulnya. Ya, ada mana ijab kabulnya. Wa bina'an ala dzalik, idza qala ar-rajulu jawaztuka binti, ya, jawaztuka? Jawaztuka? Fannikahu sahih. Oh iya, saya benar. Baik. Fannikahu sahihun ala ra'yi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Maka menurut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ini jawaztuka hadza lafdzun sahih wa 'ala al-mazhab la yasih. Ya kan, tapi mazhab siapa maksudnya di sini? Mazhab Hambali, ya. Wa 'ala al-mazhab la yasih. Yajibu 'alaihi an yuqaddima az-zai wa yaqul zawajtuka. Baik. Syekhul Islam memang mazhab beliau apa? Hambali. Ya, maka ada banyak perkataan-perkataan beliau yang justru menyelisihi pokok mazhab Hambali, karena beliau kan bukan muassis mazhab Hambali beliau. Ya. Baik. Maka menurut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kata jawaztuka itu sah nikahnya. Tapi kalau mazhab Hambali sendiri mengatakan nggak sah. Yang benar itu zawajtuka atau ankahtuka. Yang ada makna kalau dalam Syafi'i, ya, sama dengan pendapat Hambali dalam masalah ini. Misalkan dalam Syarah Al-Yaqut An-Nafis disyaratkan di situ harus ada kata zawaj, harus ada kata an-nikah atau terjemahan dari keduanya. Ya, harus ada itu. Harus ada dua kata itu minimal atau terjemahannya. Ya, tapi kalau kata jawaztuka, mana jawaztuka? Ya, saya perbolehkan anak saya buatmu. Ini apa maknanya? Saya nikahkan, gitu kan? Karena kalau sudah nikah kan diperbolehkan yang tadinya tidak boleh. Apa maksudnya? Baik, maka menurut Syekhul Islam ini boleh, nikahnya sah. Kenapa? Karena menurut beliau akad itu tidak punya lafaz khusus yang gunakan untuk beribadah. Kalau seandainya dia punya lafaz khusus, maka zawajtuka nggak boleh diganti-ganti. Harus begitu terus. Lau qala malaktuka binti fa'alal madhab la yasih wa inda syai' yasih. Begitu juga contoh malaktuka. Malaktuka artinya aku jadikan engkau punya hak kepemilikan terhadap anakku. Kepemilikan apa di sini? Budak dengan tuan apa istri dan suami? Istri dan suami. Ya. Berarti sah kata beliau di sini. Wa kadzalika baqiyatul alfaz fil uqud, begitu juga lafaz-lafaz yang lain dalam akad-akad yang lain, kal bai' wal ijara war rahn wad daman wa ma asbah dzalik. Alama adhunnu 'inda an-nas al-an idza qala ana kafilun bil haqqi alladhi 'alaik yakunu dhamanan wa la yakunu kafalah wal farqu baina ad-dhamani wal kafalah anna fil kafalah yahduru laka al-badan wa fi ad-dhaman yahduru laka ad-dain. Wad-dhaman ahsanu lid-da'in min al-kafala bila syak li anna ad-dhamin yadman li al-mal qadira 'ala al-madmun am la wal kafil yahdur li ar-rajul aw faka am la aw fayufi. Baik, hadha al-farq baina ad-dhaman wal kafalah. Ad-dhaman hada kafan nutarjim bil lughah al-Indonesia. Apa terjemahan yang tepat kalau doman ke bahasa Indonesia? Jaminan, ya. Ya, jaminan. Ya, kalau apa bedanya doman sama kafalah? Maknanya sama. Ya, kalau saja memang bahas fikih ada. Doman al-kafalah, ya kalau kafalah itu harus ada fisiknya. Ya. Harus ada fisiknya. Baik. Kemudian hunaka tanbih. Ya. Tanbihun taqsimul kalam ila haqiqatin wa majaz wal masyhur inda aktsaril mutaakhirin fil Qur'an wa ghairihi wa qala ba'dul ahlul ilmi rahimahumullah la majaza fil Qur'an wa qala akharun rahimahumullah la majaza fil Qur'an wala fi ghairihi wa bihi qala Abu Ishaq al-Ispirayaini rahimahullah wa minal mutaakhirin al-Allama Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Syinkiti. Nah itu dia Suyuti juga rahimahullah. Waqad bayyana Syekhul Islam Ibnu Taimiyah wa tilmidhuhu Ibnu Qayyim rahimahullah annahu istilahun hadithun ba'da inqidha'il quruni tsalatsa al-mufaddalah wa nasarahu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah wa Ibnu Qayyim bi adillatin qawiyatin katsiratin tubayyinu liman ittala 'alaiha anna hadzal qawla huwa as-shawab. Ini bisa antum buka di bab ke-24 dari kitab As-Sawa'iq al-Murassalah, ya. Di situ beliau membahas di dalam kitab As-Sa'iq al-Murassalah itu kitabnya Ibnu Qayyim, ya. Di situ beliau membahas as-sab'ut tawaghit, 7 togut dalam bab al-asma wa sifat. 7 togut itu maksudnya apa?
7 prinsip yang salah dalam memahami al-asma wa sifat. Salah satunya adalah prinsip orang-orang yang kelompok yang tersesat ketika mengatakan bahwasanya al-ayat allati tatakallam anis alil asma'i wa sifat hiya al-majazat. Ada yang mengatakan yadullahi mabsutatan, ya, tangan Allah itu terbentang. Tangan di situ maksudnya majaz untuk ini, majaz untuk ini. Nah, ini adalah pokok pola pikir yang salah yang melahirkan pemikiran-pemikiran sesat di bawahnya. 7 di situ beliau membahas dibantah satu persatu di dalam kitab As-Sa'iq Al-Murassalah. Tapi ana anjurkan untuk baca kitab itu, sangat bagus sekali pembahasan beliau di situ. Baik, Allah Ta'ala alam, insyaallah kita lanjutkan pembahasan selanjutnya di maudu'in jadid, al-amru, pembahasan tentang al-amr. Ya, kenapa penting membahas tentang al-amr? Karena al-amr itu yang menentukan, ya, kita melihat al-amr itu merupakan bagian paling pokok dari ayat Al-Quran atau syariat Islam, berisi al-amru wan nahyu. Syariat dibangun di atas 2 hal ini, maka penting kita tahu kapan Allah sedang memerintahkan kita, kapan Allah sedang melarang kita. Itu insyaallah akan kita bahas di kesempatan selanjutnya. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wasallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.